ada 4 ini kontrak, surat perintah kerja, surat penyerahan lapangan, dan surat izin dirikan bangunan. Ini adalah sebagai hal yang harus Anda tanyakan. Kalau enggak, Anda jangan sekali-kali ke lapangan. Karena nanti kalau pas ke lapangan Anda mulai bekerja, ada yang demo, ada yang ini, Anda nggak bisa jawab nanti. Kenapa? Karena nggak ada dasarnya. Kalau kontrak itu jelas ya, itu antara perusahaan dengan ownernya. Jadi kita punya keyakinan bahwa ini kontraknya sudah ada. Yang kedua, SPK-nya juga sudah ada. Yang ketiga, surat penyerahan lapangannya juga sudah. Dan yang paling penting, IMB-nya sudah ada belum? Nah, kalau sudah bisa mulai bekerja di lapangan. Mulai kita memagar proyek, mengukur lahan, kemudian memulai pekerjaan tanahnya dan sebagainya gitu. Bapak, maaf saya izin live sebentar, mau asis PKL, Pak. Oh iya, silakan. Tapi nanti tolong dicatat di ketua kelas. Oh iya, makasih nanti Pak. Nanti ketua kelas tolong di screenshot ya, yang hadir supaya nanti itu kita laporkan ke jurusan. Ya, makasih Pak. Baik ya, lanjut ya. Atau ada pertanyaan dulu di sini? Pak, maaf saya mau izin asis dulu Pak ke kampus. Kenapa? Saya mau izin asis ke kampus. Silakan. Terima kasih Pak. Nah, sekarang apa Saya juga izin ya Pak untuk asis. Pak, maaf Pak, saya juga kita memulai pekerjaan. Ya. Setelah kita mendapat tugas dari pimpinan atau direktur, Anda ditugaskan sebagai orang yang akan melaksanakan proyek misalnya, itu bentuknya kita ada surat tugasnya atau SK-nya. Nah, kita mulai melakukan apa? Persiapan. Nah, persiapan pelaksanaan pekerjaan dibahas oleh internal perusahaan yang memenangkan lelang. Dengan demikian diharapkan adanya partisipasi sejak awal dari staf yang ada pada kontraktor. Jadi artinya orang-orang yang akan terlibat di proyek sudah mulai bekerja walaupun proyeknya belum dimulai. Tapi kita sudah menang lelang. Ya. Kemudian disusun pembagian lingkup kerja berikut sumber daya yang tersedia. Jadi sudah dipertimbangkan apa saja yang akan dikerjakan, ya. Kemudian sumber dayanya yang ada tersedia seperti apa. Lalu perlu dijelaskan sasaran yang tidak dicapai, ya. Kemudian tugas dan tanggung jawab masing-masing yang terlibat, dan pentingnya keberhasilan pelaksanaan proyek bagi perusahaan. Jadi perusahaan akan senang kalau proyek ini bisa selesai dengan baik dan tentunya tepat waktu, tepat biaya, dan tepat mutu gitu ya. Lalu persiapan dilakukan oleh kontraktor utama dengan berkonsultasi dengan klien, ya. Karena kontraktor utama ini yang ditunjuk sebagai pemenang. Jadi harus ada intens komunikasi antara kontraktor dengan owner. Nah, kontraktor itu diwakili oleh project manajernya. Oleh sebab itu jabatan project manager itu penting. Ya. Jadi kalau Anda nanti jadi project manager, ya Anda yang harus bolak-balik ke owner untuk berkonsultasi, menyampaikan apa yang menjadi rencana Anda untuk pelaksanaan kerjaan itu. Nah ini sehingga nanti ketika kita menyusun prosedur kerja yang terkait dengan persetujuan izin pelaksanaan, persetujuan izin untuk pengadaan material, persetujuan untuk izin penggunaan subkontraktor dan lain-lain itu akan lebih mudah gitu ya, lebih sederhana. Terus persiapan apa isinya? Jadi Anda perlu tahu apa yang harus dilakukan. Yang pertama, penjelasan mengenai pemegang peran utama. Ya. Yang terdiri dari struktur organisasi, tim inti proyek, dan personalia menduduki posisi kunci. Jadi kita sudah memberikan rencana gitu ya, siapa yang akan menjadi site manager. Kan kalau di kontrak itu ada SOM ya, site operation manager, ada SAM, site administration manager, ada lagi SEM ya, site engineering manager. Itu
organisasi itu sudah kita bisa siapkan orangnya siapa, itu udah kita tempatkan. Kemudian rencana pelaksanaan proyek atau kita sebut juga dengan action plan atau project plan atau yang sejenis itu ya, itu biasanya sering